Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, yakni Bapak Farid Ardiansyah SEMM. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang kode etik profesi di dalam koperasi syariah, yakni pemateri yang pertama adalah Imamatus Sholihah dan yang kedua ada Deki Alfasalam. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatus Sholihah dengan NIM terakhir 172. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian kode etik, tujuan kode etik, fungsi kode etik, dan pengertian koperasi syariah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang pertama adalah pengertian kode etik. Menurut Bertens, menyatakan kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi. Kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Kode etik mengatur tentang perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi jajarannya. Dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah atau calon nasabah, rekan atau calon rekan, rekan bekerja maupun stakeholder lainnya. Kode etik ini dalam suatu profesi dapat dikatakan sebagai suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada lingkup yang masyarakat, kode etik ini umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun masih ada kode etik yang memiliki sanksi dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Pengertian lain dari kode etik adalah sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam hal ini, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan kode etik. Apa sih tujuan kode etik tersebut? Pada dasarnya, tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau disebut kode kehormatan. Dan yang kedua adalah untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan berupa material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material para anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum baik honor anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa yang mengadakan tarif bawah minimum akan dianggap tercela karena tidak patut merugikan terhadap rekan-rekan profesinya.
Tiga adalah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Di samping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa kini tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi, serta untuk meningkatkan organisasi profesi. Yang selanjutnya adalah fungsi kode etik. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Baik, yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya di sini adalah bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, fungsi yang kedua adalah kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksud di sini adalah etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel, yang lebih mementingkan pada kode etik. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Baik, yang terakhir atau yang keempat adalah pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang di kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Untuk jasa keuangan syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil menurut syariah. Sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Mal wat Tamwil atau yang biasa disebut dengan BMT, karena dalam realitasnya koperasi syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Mal wat Tamwil. Namun sebenarnya ada perbedaan antara KJKS atau UJKS, koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah. Sedangkan pada BMT terdapat dua lembaga, yaitu diambil dari namanya Baitul wat Tamwil, yang berarti lembaga zakat, dan lembaga keuangan syariah. Baitul Mal berarti lembaga zakat dan
At-Tamwil berarti lembaga keuangan syariah. Artinya koperasi simpan pinjam syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT, dan yang hanya menjalankan koperasi simpan pinjam syariah saja tanpa lembaga zakat disebut koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah atau yang disebut dengan LKS terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah unit usaha syariah dan BMT, Bait wat Tamwil. Berawal dari lahirnya Bank Muamalah Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain, yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Tetapi karena operasionalisasinya itu bank syariah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham dari penjelasan saya tadi, silahkan ditanyakan di dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu tentang pengertian kode etik di dalam koperasi syariah dan kode etik di dalam koperasi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini DK Alfa Salam akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas terkait pengertian dari kode etik dalam koperasi. Pengertian kode etik dalam koperasi syariah, yakni seperti yang telah dijelaskan pemateri sebelumnya terkait pengertian dari kode etik dan pengertian dari koperasi syariah itu sendiri, maka didapat kesimpulan kode etik di dalam koperasi syariah adalah prinsip-prinsip yang merupakan kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis yang dilakukan di koperasi syariah. Untuk tujuan dari kode etik dalam koperasi syariah itu sendiri, yakni tujuan dari adanya kode etik profesi dalam koperasi syariah sebagai panduan profesionalitas bagi pengawasan dan pelaksanaan koperasi. Untuk sasaran dari kode etik dalam koperasi syariah itu sendiri, yakni agar terwujudnya suatu pengawasan dan pelaksanaan koperasi yang akuntabel dan transparan dalam menciptakan koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sehat, mandiri, tanggung, dan berdaya saing, serta tetap berpegang teguh pada syariat Islam, yang mana ini sesuai dengan jati diri dari koperasi syariah. Selanjutnya yakni terkait kode etik dalam koperasi syariah. Berikut ini merupakan kode etik yang mana harus diterapkan dalam koperasi syariah oleh pejabat pengawas koperasi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain: 1. Bersikap jujur, bertanggung jawab, tegas, objektif, independen, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan. Yang kedua, menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas. Keempat, melaksanakan tugas secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Yang kelima, menunjukkan sikap kemandirian dan wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan kepada ia yang tidak berkepentingan. Keenam, yakni secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan. Yang terakhir, tidak menerima suatu pemberian dari pihak terkait berupa uang, barang, dan jasa. Selanjutnya, sedangkan untuk kode etik yang harus diterapkan oleh anggota koperasi dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni menjaga nama baik
serta merasa bangga menjadi bagian dari anggota koperasi dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja. Yang kedua, menjaga dan memelihara seluruh fasilitas koperasi yang mana itu dipercayakan atau digunakan oleh anggota koperasi. Ketiga, bersikap jujur, objektif, transparan, serta akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, responsibilitas dengan komitmen mencapai target kinerja yang sudah diserahkan oleh kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai visi dan misi koperasi. Yang kelima, menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam melaksanakan tugas. Yang keenam, melaksanakan hubungan baik dengan sesama anggota ataupun calon anggota koperasi, dengan rekan kerja ataupun stakeholder lainnya. Yang ketujuh, berperan aktif, adil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedelapan, tidak meminta ataupun menerima pemberian secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu berupa suap, hadiah, bantuan ataupun bentuk lainnya yang tidak sesuai. Yang terakhir yakni memberikan contoh dalam kepatuhan secara konsisten terhadap peraturan undang-undangan ataupun terhadap syariat agama yang berlaku. Ya, kurang lebihnya itu apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.